bagian dari sistem organ gerak manusia. Selain itu, tulang juga berfungsi sebagai alat gerak pasif. Dalam menjalankan fungsinya untuk menggerakkan tubuh, tulang memerlukan bantuan persendian dan otot. Persendian merupakan hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Tulang sendiri terbentuk dari kandungan kalsium berupa garam yang melekat dengan bantuan kolagen. Yuk cari tahu apa saja jenis dan fungsi tulang-tulang anggota gerak. Let's go! Tulang anggota gerak itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu anggota gerak bagian atas dan juga anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak yang terdapat pada manusia merupakan susunan dari berbagai bagian. Salah satunya adalah tulang, di mana tulang pada anggota gerak sangat memungkinkan Anda untuk melakukan pergerakan secara lebih bebas dibandingkan dengan jenis tulang lainnya. Ada dua jenis tulang anggota gerak, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, kita akan membahas satu persatu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Di sini, kita akan membahas lebih dulu tentang tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas bersambungan dengan gelang bahu tungkai. Fungsi dari tulang anggota gerak atas adalah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti aktivitas memegang benda, menulis, menggambar, bermain musik, menunjuk arah, memasak, dan sebagainya. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus atau tulang pangkal lengan, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang basta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan falangus atau tulang jari tangan. Yang pertama ada humerus atau tulang pangkal lengan. Tulang pangkal lengan berbentuk panjang seperti tongkat. Bagian ujung yang berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar disebut kaput humeri. Fungsi humerus atau tulang lengan atas adalah tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kedua, radius atau tulang pengumpil. Berbentuk panjang, terletak lateral atau sebelah sisi, sejajar dengan ibu jari. Bagian dataran sendi yang menghubungkan radius dan humerus membentuk bundar, sehingga lengan bawah dapat berputar atau terlungkup. Fungsi tulang pengumpil mengontrol pergerakan tangan bagian bawah dan gerakan siku. Ketiga, ulna atau tulang hasta. Tulang hasta berbentuk panjang dan merupakan tulang bawah yang lengkungannya sejajar dengan jari kelingking. Fungsi tulang hasta bergabung dengan humerus pada ujung yang lebih besar untuk membuat sendi siku dan bergabung dengan tulang karpal tangan di ujung yang lebih kecil. Selain itu, juga berfungsi memberikan fleksibilitas pada sendi siku. Keempat, ada karpal atau tulang pergelangan tangan. Terdiri atas 8 tulang yang tersusun dalam 2 baris. Karpal merupakan tulang-tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda, yaitu berbentuk bulat, segitiga, bulan sabit, segitiga banyak, seperti kacang, berkepala dan berkait. Fungsi tulang pergelangan tangan manusia adalah untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang karpal sebagai tempat menempel otot sebagai alat gerak. Kelima, metakarpal atau tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah dan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Fungsi tulang telapak tangan untuk memperkuat dan menempelkan otot yang berada di telapak tangan. Selain itu, memungkinkan untuk jari dan tangan bergerak leluasa. Keenam, falangus atau tulang jari tangan. Tulang jari tangan tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah atau 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Fungsi tulang jari tangan membentuk persendian tulang jari tangan dan sebagai alat gerak tulang atas. Selanjutnya yaitu tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah bersambungan dengan gelang pinggul. Fungsi
utama tulang anggota gerak bagian bawah yakni untuk menopang berat tubuh manusia dan juga mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan terakhir falangus atau tulang jari kaki. Pertama, femur atau tulang paha. Tulang paha merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar. Pangkal tulang dekat panggul membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Bagian ujungnya membentuk persendian lutut. Fungsi tulang paha untuk menyambungkan tubuh bagian pinggul dan lutut, selai itu bersama lutut. Tulang paha dapat membuat sendi kondilus. 2. Tibia atau tulang kering. Tulang kering merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Ikut menopang berat tubuh, bagian pangkal membentuk persendian lutut dengan femur. Dan pada bagian ujung bawah terdapat tonjolan yang disebut malleolus medial atau mata kaki dalam. Fungsi tulang kering membentuk bagian dari kerangka kaki bagian bawah dan menanggung berat tubuh supaya dapat tetap berdiri. Juga menghubungkan lutut ke pergelangan kaki. Ketiga, fibula atau tulang betis. Tulang betis merupakan tulang pipa yang paling ramping. Tidak turut menopang berat tubuh, tetapi fungsi tulang betis mengatur gerakan ketika berjalan. Selain itu, fibula berfungsi menambah area pelekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. 4. Patella atau tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut merupakan tulang pipih berbentuk segitiga yang sudutnya membulat. Fungsi tulang tempurung lutut memperpanjang lutut untuk meningkatkan daya pengungkit yang dapat diberikan tendon paha depan pada tulang paha dengan meningkatkan sudut di mana ia bertindak. Kelima, tarsal atau tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki terdiri atas 7 tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang tumit atau calcaneus berukuran lebih besar, 1 tulang berbentuk kapal atau navicular, 1 tulang berbentuk dadu atau kuboid, dan 3 tulang cuneiformis berbentuk baji. Fungsi tulang pergelangan kaki untuk membantu gerakan dan mekanisme stabilisasi dalam kinerja kaki, pergelangan kaki, dan kaki. Keenam, metatarsal atau tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki terdiri atas 5 tulang pipa berbentuk bulat panjang. Metatarsal pertama merupakan metatarsal yang lebar, pendek, dan panjang. Fungsi tulang telapak kaki adalah menahan beban. Ketika jari kaki menyentuh tanah, mereka memindahkan bobot ke metatarsal. Tanpa metatarsal, manusia tidak akan bisa berlari, melompat, atau berjalan tegak. Terakhir yaitu 7, falangus atau tulang jari kaki. Tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruang tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 ruas saja. Fungsi tulang jari kaki menyesuaikan posisi tubuh supaya seimbang saat berjalan, berlari atau melompat. Nah, teman-teman, itu dia tadi tulang anggota gerak pada tubuh manusia. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. See you next time. Bye-bye. Nama-nama tulang pada tangan kita, tulang lengan atas, pengumpi
pergelangan kaki dan telapak kaki, tulang jari kaki, ku tahu semua. Eits, gak jadi udahan. Hihi, masih ada lanjutannya guys. Let's go back to video. Fungsi tulang, selain sebagai alat gerak pasif, tulang juga berfungsi sebagai tempat pelekatan otot, tempat penyimpanan mineral, memfasilitasi pergerakan tubuh, tempat pembentukan sel darah, tempat produksi sel imun, dan tempat penyimpanan energi tubuh. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Pertama, tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silindris memanjang dan berbonggol di kedua ujungnya. Tulang ini dapat ditemukan pada anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang pipa berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan atas dan tulang paha. 2. Tulang pipih. Tulang pipih seperti namanya. Tulang pipih memiliki bentuk yang pipih dan sedikit melengkung. Tulang ini dapat ditemukan pada kepala, dada, serta pinggul. Tulang pipih berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Contoh tulang pipih antara lain tulang penyusun tengkorak dan tulang belikat. Ketiga, tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk seperti kubus, panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Tulang ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 4. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Tulang ini dapat ditemukan pada wajah dan ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Macam-macam tulang berdasarkan sel penyusunnya. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, tulang rawan. Tulang rawan disusun oleh sel kondrosit dan memiliki 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matriks tulang ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan hialin banyak terdapat pada persendian. Kedua, tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin memiliki warna matriks kekuningan dan disusun oleh serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak dibanding serabut kolagen. Contoh tulang rawan elastin adalah tulang pada daun telinga, epiglotis, dan trakea. Terakhir, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa hanya disusun oleh serabut kolagen dan warna matriksnya keruh dan gelap. Contoh tulang rawan fibrosa adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Kedua, tulang keras. Tulang keras disusun oleh osteosit. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Oh iya, tulang kompak dan tulang spons ini tidak bisa dipisahkan ya. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tulang pasti ada tulang kompak dan tulang spons yang menyusun tulang tersebut. Tulang kompak tersusun atas osteon atau sistem Havers yang di dalamnya mengandung osteosit. Tulang kompak berfungsi untuk menahan tekanan dan memberi kekuatan mekanik. Sedangkan tulang spons tersusun atas trabekula yang mengandung osteosit. Tulang spons berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan membantu kekuatan mekanik tulang.